Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan memberikan 7 alasan mengapa Huawei Nova 5T ini masih layak dibeli di penghujung tahun 2020. Sebelum saya lanjut pembahasan nih, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua nih. Untuk yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel saya lalu aktifkan bel notifikasinya. Dan buat sobat menonton, jangan lupa ya menekan tombol like seperti ini. Huawei Nova 5T pertama kali hadir di Indonesia itu di kisaran bulan Oktober 2019. Berarti sudah 1 tahun lebih ya. Dan sudah selama itu juga saya menggunakan smartphone ini. Maka dari itu saya berani bilang ada 7 alasan mengapa smartphone ini masih layak dibeli versi saya ya. Versi saya, ingat versi saya. Yang pertama, desainnya itu compact dan premium. Salah satu alasan saya tidak menjual smartphone ini ada pada desainnya. Saya suka banget ukurannya tidak terlalu besar ya. Artinya ini sangat compact banget di tangan. Memang untuk hal ini tidak semua orang suka. Tapi percaya deh sama saya. Kamu yang sudah terbiasa menggunakan smartphone besar terus pindah menggunakan Huawei Nova 5T pasti akan merasa nyaman. Selain compact, smartphone ini juga terlihat premium. Mulai dari material kaca depan belakang dipadu frame aluminium. Jadi di tangan itu terasa solid banget. Apalagi penempatan sensor sidik jari pada sisi kanan mudah banget loh dijangkau. Respon sensor cepat dan akurat, sehingga itu saya jarang banget loh menggunakan pemindai wajah saat membuka kunci layar. Smartphone ini juga terlihat premium pada bentuknya terlihat hampir mengotak, memberikan kesan tegas dipadu desain cantik dan kekinian. Terkait finishing back cover ya tinggal pilih saja sesuai selera. Saya beli yang seperti ini agar terlihat beda saja. Salah satu penyebab Huawei Nova 5T terasa compact karena layarnya memiliki luas 6,26 inch dengan model Pons Hole. Tenang aja loh ya, layar seluas ini masih nyaman kok menikmati konten apapun termasuk bermain game karena masih terlihat lega. Walau saya akui warna dari panel IPS LCD yang disematkan sedikit di bawah warna panel IPS LCD pada umumnya. Walaupun begitu sama sekali tidak mengganggu kok. Dengan layar seluas itu dipadu resolusi Full HD Plus jelas memberikan tampilan yang tajam. Sebagai info, Nova 5T juga menyematkan LED pemberitahuan yang akan kedap-kedip saat ada pemberitahuan masuk. Begitu juga ketidakhadiran lubang port jack audio tidak menjadi masalah juga sih buat saya. Alasannya saya sudah punya Freeless Pro dan FreeBuds 3. Kalau kamu memutuskan mau beli Huawei Nova 5T, berarti kamu harus siap mulai terbiasa mendengarkan lagu menggunakan earphone ataupun earbuds dengan koneksi Bluetooth ataupun wireless. Kalaupun kamu tetap nyaman harus menggunakan earbuds ataupun earphone dengan kabel, dalam paket penjualan sudah disediakan dengan colokan USB Type-C ya. Poin yang kedua, kamera. Huawei Nova 5T membawa 4 buah kamera belakang, masing-masing beresolusi 48 megapiksel f1.8 dan 16 megapiksel sebagai lensa ultra wide dan 2 megapiksel masing-masing lensa makro dan depth sensor. Sementara untuk kamera depannya beresolusi besar 32 megapiksel. Bukan cuma di situ aja loh. Huawei Nova 5T menyediakan banyak mode dan pengaturan. Jadi ini ya memberikan pengguna untuk berkreasi. Nah, ini cocok banget nih buat kamu yang lagi menekuni dunia foto ataupun video. Buat yang baru belajar juga bisa kok karena pengoperasiannya juga mudah. Terkait kualitas hasil foto dari kamera smartphone ini, jujur kalau buat saya pribadi masih terlihat bagus ya. Detail foto itu jelas terlihat dengan warna yang terlihat natural, yang artinya mendekati warna objek foto. Oh ya, ini untuk di kondisi outdoor siang hari. Untuk di kondisi cahaya seadanya ataupun malam hari, ya kalau buat saya pribadi ini juga masih terlihat bagus dan menurut saya pribadi ya saya puas dengan hasil kamera dari Huawei Nova 5T. Ini dia hasil perekaman video dari kamera belakang Huawei Nova 5T, di mana untuk perekaman videonya mentok di
resolusi 4K. Kalau di resolusi Full HD kamu bisa pilih untuk 30 frame per second ataupun 60 frame per second. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depannya, dimana resolusinya itu Full HD saja. Oh iya, saya terlupa tadi, untuk kamera belakang itu kamu bisa membuat ataupun merekam video dengan efek blur ya, dengan efek blur di belakang. Sementara untuk kamera depannya nggak ada. Poin yang ketiga, performa. Bagian ini yang membuat orang-orang termasuk saya akhirnya membeli Huawei Nova 5T. Huawei Nova 5T membawa chipset High Silicon Kirin 980 dengan fabrikasinya itu 7 nanometer. Chipset flagship yang digunakan pada Huawei P30 Pro. Dipadukan CPU-nya octa-core dan RAM 8GB membuat performa Huawei Nova 5T ini terasa lancar banget. Diajak multitasking tidak ada masalah sama sekali. Diajak main game berat seperti PUBG masih terasa lancar pada pengaturan smooth extreme. Pengaturan paling tinggi saja di game ini bisa pada grafik Ultra HD, frame rate-nya ultra. Terkait kapasitas storage 128GB tanpa adanya slot micro SD, kalau buat saya pribadi sih nggak menjadi suatu masalah ya. Jujur, 128GB itu sudah lebih dari cukup untuk keseharian saya. Ya, kalaupun itu kurang ya, kalau buat kamu juga 128GB itu masih kurang karena mungkin kamu senang ngambil foto ataupun video, ya saran saya lebih baik kamu membeli yang namanya flash disk dengan OTG USB Type-C. Jadi ya kapanpun kamu bisa memindahkan data langsung ke flash disk. Ya itu saran saya. Poin yang keempat, baterai bisa diandalkan plus pengisian daya cepat. Huawei Nova 5T mengandalkan kapasitas baterai 3750 mAh. Memang kapasitas segini tidak masuk kategori besar juga sih, tapi percaya deh, selama penggunaan tidak ada yang saya keluhkan. Baterai bisa bertahan dari pagi hingga malam. Alasannya pemakaian saya yang saya habiskan bermain Mobile Legends selama 4 jam lebih, Huawei Nova 5T mampu menghasilkan screen on time 5 jam. Perlu diingat, karena smartphone ini sudah 1 tahun saya gunakan juga ya, mungkin saja kesehatan baterai juga tidak 100% lagi. Saya rasa kekuatan baterai smartphone ini disebabkan layarnya yang tidak terlalu besar ditambah fabrikasi chipsetnya 7 nanometer. Pengisian daya baterai termasuk kategori cepat menurut saya. Mengandalkan output 22,5 watt, kapasitas baterai Huawei Nova 5T dapat terisi penuh kurang dari 1,5 jam. Akan lebih cepat bila mengisi daya saat smartphone dimatikan. Poin yang kelima, sistem operasi. Sebagai info, Huawei Nova 5T menjadi smartphone terakhir di Indonesia yang masih menggunakan layanan dari Google, dalam bahasa Inggrisnya itu Google Mobile Services. Jadi, di smartphone ini masih bisa kok menjalankan aplikasi seperti Gmail, Google Drive, Google Maps, YouTube, dan layanan Google lainnya. Nah, bagian yang saya suka nih ya, Huawei terbilang rajin loh memberikan pembaruan. Kini sudah berjalan pada Android 10 dengan tampilan yang terbuka MIUI 10.1. Bahkan dari info yang saya baca, Huawei Nova 5T akan kebagian pembaruan ke MIUI 11. Artinya, Huawei Nova 5T akan tetap mendapatkan fitur-fitur terbaru. Misalnya nih, di updatean terakhir, Huawei Nova 5T sudah disematkan Voice over LTE, atau bisa disingkat itu dalam bahasa Indonesia bacanya VoLTE. Apa sih manfaat mengenai layanan ini? Kalian bisa baca melalui link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Yang keenam, NFC. Ya, NFC sudah menjadi fitur yang mulai banyak dibutuhkan. Melalui fitur ini bisa untuk cek dan isi ulang saldo pada kartu e-money. Di mana kartu e-money saat ini tidak hanya dibutuhkan pengendara mobil saja. Pengendara motor seperti saya sudah butuh. Karena ya, tempat-tempat umum seperti mall ataupun stasiun sudah memberlakukan pembayaran parkir menggunakan e-money. Nah, terkait poin kekurangan dari smartphone ini, ya kalau menurut saya, yaitu pada volume speakernya tuh kurang kencang. Ya, sebenarnya sih nggak masalah kalau saat bermain game, ataupun nonton video, ataupun sedang bertelepon dengan mengaktifkan loudspeaker di dalam ruangan ya. Suaranya tuh memang masih kedengeran. Tapi beda halnya kalau sudah di area outdoor. Itu suaranya tuh pelan, bahkan tidak kedengeran. Walaupun sudah di set maksimal. Jadi itu ya kalau kayak menerima telepon di outdoor dengan mengaktifkan loudspeaker ya harus begini. Itu jujur ini kalau buat saya pribadi sih sangat disayangkan.
Sebenarnya ada satu poin lagi yang menjadi alasan smartphone ini layak untuk dibeli, yaitu di harga jualnya. Ya, di sini saya nggak berkata pada harga jual saat ini ya, di official store itu 4.999.000. Memang sih di counter lain ataupun di toko lain online gitu ya, ada yang jual lebih murah 4,4 hingga 4,5 juta. Ya kalau kamu mau beli di luar official store ya dengan harga segitu lebih murah ya silahkan. Tapi segala akibat kamu tanggung sendiri ya. Nah, di sini saya bilang layak di harga jual 4,5. Kadang itu Huawei Official Store itu suka mengadakan promo. Kalau harganya 4,5 juta, kalau buat saya pribadi sih ini layak banget dibeli. Bahkan Huawei pernah membuat flash sale itu di harga 3,9 jutaan. Itu sih murah banget. Nah, buat kamu yang kemarin kebagian membeli smartphone ini di harga 3,9 juta, jujur itu worth it banget dan mantap lah dibeli. Dengan harga segitu kamu mendapatkan banyak poin kelebihan dari smartphone ini. Ya, itu aja yang bisa saya bahas. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Like jika kamu suka video ini ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.